Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AWP The Project. Di video kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai prakerja. Salah satunya yaitu penjelasan dari tiap status insentif prakerja. Kemudian urutan insentif dari awal sampai ke berhasil cair. Dan yang ketiga, penyebab insentif prakerja lambat cair. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu penjelasan dari status insentif prakerja, di mana ada berbagai status seperti dijadwalkan, sedang diproses, ataupun berhasil ditransfer. Mulai dari yang pertama, yaitu menunggu diproses. Dalam hal ini, teman-teman sudah masuk dalam antrian proses, namun rekening dan akun teman-teman belum mendapat giliran diproses dikarenakan belum sampai pada tanggal penjadwalan. Kemudian yang kedua, sedang dalam pengecekan. Dengan munculnya status ini, berarti pihak prakerja sedang mengecek data dari teman-teman, yaitu data antara akun prakerja dengan data rekening atau e-wallet. Biasanya status ini muncul karena teman-teman sering mengganti e-wallet untuk penyaluran insentif. Lalu yang ketiga yaitu dijadwalkan. Artinya dana insentif sudah dijadwalkan untuk ditransfer ke rekening ataupun ke e-wallet teman-teman. Biasanya ketika status ini sudah dijadwalkan, maka uang masuk ke e-wallet ataupun ke rekening berjarak sekitar 1 sampai dengan 7 hari kerja. E-wallet belum KYC. Status ini akan muncul jika akun e-wallet teman-teman terblokir atau data diri di akun prakerja berbeda dengan data diri yang ada di e-wallet. Bisa juga karena belum upgrade e-wallet dari teman-teman itu sendiri. Status insentif sedang diproses. Biasanya setelah dijadwalkan akan muncul status sedang diproses, yaitu insentif teman-teman dalam proses sebelum akhirnya ditransfer. Jika melihat dari keadaan biasanya, insentif akan ditransfer dalam 1-5 hari sejak status ini muncul ataupun bisa lebih cepat lagi. Status insentif dana ditahan atau dulunya disebut gagal. Jadi ini dikarenakan teman-teman terlambat menyambungkan rekening ataupun e-wallet ke akun prakerja teman-teman sendiri. Status insentif berhasil ditransfer. Ini artinya insentif dari prakerja sudah masuk ke rekening bank ataupun e-wallet yang disambungkan oleh teman-teman, sehingga bisa dicek langsung di rekening bank ataupun e-wallet teman-teman sendiri. Selanjutnya akan saya bahas juga alur dari penyaluran insentif prakerja atau perubahan dari status satu ke status yang lainnya. Dimulai dari yang pertama yaitu menunggu diproses. Status ini kemudian akan berubah ke dalam pengecekan. Jika di dalam pengecekan yang dilakukan tim prakerja tidak ada masalah dengan data teman-teman, maka status akan berubah menjadi dijadwalkan. Namun apabila ada masalah saat pengecekan, maka status akan berubah menjadi e-wallet belum keisi ataupun dana ditahan. Kemudian setelah status berubah menjadi dijadwalkan dari pengecekan, itu menandakan data dari teman-teman aman dan kemudian status tersebut akan berubah menjadi sedang diproses. Lalu dalam 1-5 hari dana akan ditransfer, kemudian status berubah menjadi berhasil ditransfer. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana dengan status sedang diproses belum berubah, sedangkan insentif telah masuk ke rekening atau e-wallet dari teman-teman? Berdasarkan pengalaman saya, hal ini tidak menjadi masalah dan akan berubah dalam beberapa hari saja. Lalu selanjutnya ada juga kendala walaupun telah menyelesaikan pelatihan pertama, namun insentif belum juga muncul jadwalnya. Maka teman-teman harus mengecek beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, belum memberikan ulasan dan rating pelatihan di dashboard prakerja. Seperti yang sudah saya bahas di video ini, pemberian rating dan ulasan di Kartu Prakerja 2021 itu di dashboard prakerjanya langsung untuk dapat menimbulkan jadwal insentif. Lalu yang kedua, nomor rekening ataupun e-wallet yang teman-teman daftarkan sudah tidak aktif. Jadi teman-teman sebelum menyambungkan
rekening bank ataupun e-wallet, pastikan nomor rekening dan nomor e-wallet teman-teman itu terus aktif untuk dapat menerima insentif prakerja. Kemudian yang ketiga, akun e-wallet belum di-upgrade. Jadi teman-teman, untuk penggunaan e-wallet itu harus upgrade terlebih dahulu dengan cara bersuah foto dan upload KTP. Kemudian yang keempat, data diri teman-teman yang ada di e-wallet dan di prakerja itu berbeda. Jadi teman-teman, data diri di rekening bank atau e-wallet dengan di prakerja itu haruslah sama ataupun sinkron sehingga bisa mempermudah untuk pencairan insentif dari teman-teman. Jadi sebelum menyambungkan rekening bank ataupun e-wallet, baiknya cek terlebih dahulu data yang di prakerja ataupun data yang ada di rekening bank dengan di e-wallet sehingga bisa sama dan sinkron. Kemudian, pemberitahuan dari pihak prakerja terkait penyaluran insentif di bulan Mei 2021. Jadi penyaluran akan diliburkan sementara dari tanggal 11 hingga 18 Mei 2021. Kemudian akan dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Mei 2021. Itu dia tadi pembahasan mengenai insentif prakerja, dari mulai penjelasan berbagai status insentif prakerja, lalu alur perubahan status insentif prakerja dan penyebab insentif belum cair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.